Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok A6 akan mempresentasikan tentang materi random read and write and object. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok 6 terlebih dahulu. Di mana ada Dimas Dwi Nugroho dengan NIM 202410103008, ada Muhammad Andi Azril Akbar dengan NIM 202410103041, ada Cahya Aditya Purnama dengan NIM 202410103051, ada Bayu Dwi Satrio Utomo dengan NIM 202410103070, dan ada saya Tasya Oktaviana Dwi Cahyanti dengan NIM 202410103074. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang random read and write. Write sendiri mempunyai arti menulis, di mana operasi ini terjadi saat kamu menyimpan file baru atau modifikasi file lama. Selanjutnya, read sendiri mempunyai arti membaca, yaitu untuk mengakses data yang ada dalam drive terjadi ketika kamu membuka data seperti dokumen, foto, program, atau file lainnya yang kamu simpan dalam drive. Untuk kinerja atau tulis acak atau random adalah membaca atau menulis banyak file kecil yang tersebar di dalam drive dan semua dilakukan dengan cara bersamaan. Ini seperti ketika membuka Word, Chrome, dan Excel. Selanjutnya, lokasi memori indeks dan alamat. Pointer biasanya digunakan untuk merujuk ke memori alamat. Pointer sendiri memiliki arti variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lainnya. Mekanisme paling sederhana untuk mengelola data hanya bergantung langsung pada model mesin yang mendasarinya, yang memasok satu set lokasi memori yang diindeks atau bilangan bulat alamat. Alamat dapat diwakili dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi menggunakan pointer. Pointer dapat menimbulkan semua jenis masalah ketika sebuah program diparalelkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Studi kasus ini kami mengambil studi kasus yaitu membuka suatu aplikasi secara bersamaan akan terasa sangat ringan jika menggunakan storage SSD dibanding hard disk karena SSD memiliki nilai IOPS yang jauh di atas dan memungkinkan melakukan proses I/O secara bersamaan dengan cepat sekali. Selanjutnya, Dimas. Oke, baik. Untuk implementasinya kami menggunakan Linux, lebih tepatnya itu Ubuntu. Nah, di sini kami menggunakan instalasi VIO. Nah, VIO ini adalah sebuah instalasi pada Linux yang digunakan untuk mengukur kecepatan IOPS pada suatu disk. Nah, untuk instalasinya sendiri bisa menggunakan perintah sudo apt get install VIO. Nah, untuk menjalankan random and write-nya ini bisa menggunakan perintah view, lalu run repeat sama dengan 1, yonjin sama dengan libayo. Nah, karena ini untuk mendapatkan angka kinerja baca acak 4K secara sederhana, maka ini menggunakan alat view dengan yonjin sebagai libayo. Nah, bisa dilihat di sini BS-nya itu sama dengan 4K. Nah, jika kan selanjutnya itu yaitu di direct sama dengan 1. Nah, kenapa directnya sama dengan 1? Ini untuk memberikan IOPS 50 kali lebih lebih baik. Nah, jika IO jika directnya ini ingin dinonaktifkan bisa diganti dengan angka 0. Lalu selanjutnya gdot strip reduce sama dengan 1. Lalu menggunakan name sama dengan test, menggunakan file name sama dengan test, BS sama dengan 4K, lalu IODEP sama dengan 64. Nah, karena split dalam file dengan 64 operasi yang berjalan pada suatu waktu. Nah, lalu size yang dengan
4G. Nah, kenapa size sama dengan apa yang dimaksud dengan size sama dengan 4G? Nah, ini akan membuat file sebesar 4 GB. Lalu ada read write sama dengan random read write. Lalu random write mix rate sama dengan 75. Nah, maksud dari ini jika melakukan pembacaan dan penulisan 4 KB menggunakan 3 kali pembacaan untuk setiap rasio penulisan 75% atau 25%. Selanjutnya, next. Nah, untuk output yang dihasilkan setelah menjalankan perintah tadi didapat read kecepatan IOPS-nya sebesar 30,6 ribu, lalu untuk write-nya IOPS-nya sama dengan 10,2 ribu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang objek, yaitu objek sendiri yaitu konstruksi bahasa yang mengaitkan data dengan kode untuk bertindak dan mengelola data tersebut. Lalu beberapa fungsinya dapat dikaitkan dengan suatu objek dan fungsi-fungsi ini disebut dengan metode atau fungsi anggota dari objek tersebut. Lalu bisa dianggap sebagai anggota kelas objek dan kelas tersebut dapat diatur dalam hierarki di mana subclass mewarisi dan memperluas fitur superclass. Lalu dalam beberapa bahasa, lalu untuk objek sendiri dalam beberapa bahasanya yaitu termasuk C++ dan subclass dapat menggantikan fungsi anggota superclass. Lalu overriding biasanya membutuhkan pointer kelas dan fungsi dalam implementasinya. Tetapi pointer fungsi ditentukan mungkin tidak didukung pada semua target perangkat keras, khususnya GPU yang lebih lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk studi kasus dalam objek, kami mengambil studi kasus seperti pengeditan foto. Kasus objek ini dapat dilihat pada kasus pengerjaan foto tugas. Suatu hari di sekolah SMA A, guru seni budaya memberikan tugas untuk mengubah kualitas foto. Tugas ini diberikan agar murid dapat mengedit beberapa foto. Nika mendapat tugas untuk mengubah warna foto menjadi lebih buram. Tugas ini Nika dikerjakan dengan cara mengeditnya dalam aplikasi pengedit foto dengan menurunkan saturasi dan kecerahan dalam foto tersebut. Nika memilih foto pemandangan untuk pengerjaan tugas tersebut. Di sini terdapat foto asli yang merupakan inputannya nanti setelah diedit nanti keluar seperti foto yang di kanan. Selanjutnya Azril. Baik, di sini saya ingin menjelaskan penerapan dari studi kasus tadi ke bahasa Python, yaitu implementasi pada bahasa Python di sini. Nah, mulai dari kita mengimpor terlebih dahulu, karena di sini kita ingin menentukan berapa lama durasinya, jadi kita mengimpor modul time di sini. Jadi di line pertama bisa dilihat. Lalu selanjutnya kita mengimport current feature-nya. Nah, terus yang selanjutnya from fill, import image sama image filter di sini buat ngambil data gambar, buat nyimpan data gambar. Nah, baik, di sini terdapat beberapa gambar yang akan di convert, yang akan dirubah, yang akan di blur tadi. Di sini terdapat beberapa foto dimasukkan ke dalam list. Nah, setelah dimasukkan ke list, mohon maaf, di line selanjutnya, di sini ada T1 sama dengan time.perf_counter. Nah, di sini menghitung waktu yang diambil, gitu. Waktu yang saat itu juga, gitu. Nah, selanjutnya untuk size-nya 1200,1200, maksudnya di sini resolusinya, jadi resolusi 1200 kali 1200. Selanjutnya, kita buat fungsi dev process image buka kurung di dalam parameter image name-nya. Image name ini list tadi yang di awal itu di atas, lalu diproses di sini dengan menggunakan indentasinya image sama dengan image.open buka kurung image name-nya. Jadi di sini dibuka dari satu persatu gitu. Nah, terus di filter menggunakan di blur sebanyak 15%. Nah, selanjutnya di sini di bawahnya lagi image.thumbnail size-nya. Nah, untuk size-nya dirubah jadi 1200 sama 1200. Lalu di save dengan format nama image name
Nah, setelah diproses tadi itu dimunculkan pesan print image name was processed. Jadi dari sini tuh tahu gitu kayak kalau misalnya gambar ini udah diproses seperti itu. Nah, akhirnya di line selanjutnya with concurrent that features the process pull executor buka kurung tutup kurung as executor map buka kurung proses image, image name. Nah, proses image di sini ya fungsi tadi itu yang udah dibuat, image name-nya. Jadi image name yang mau di execute, yang mau dikerjakan. Nah, terus selanjutnya T2 sama dengan time.perf counter. Nah, di sini tuh finish in T2 min T1 second. Nah, tadi kan di sini berencana untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi perintah ini. Perintah ini kan kita buat codingan ini untuk mengeblur suatu gambar. Nah, jadi waktu berakhir dikurangi waktu dimulai seperti itu. Jadi ketika finish in T2 min T1 seconds seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk outputnya kurang lebih seperti ini. Jadi ketika udah dikerjakan untuk foto pertama, foto strip 15, 16, 17 ini was processed. Sudah selesai semua dan akhirnya di bawah sendiri finish in 1.1984 dan bla 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 seconds. Nah, dari sini udah muncul bahwa dengan sedemikian rupa dengan sedemikian banyak gambar yang diproses membutuhkan waktu sebanyak 1,1984 second, ya sekitar segitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.